nomor 46 Bandung. Selamat pagi jelang siang, sahabat Sonora, yang pasti di hari ini hari ke-11 di bulan Januari 2022. Tanggalnya masih muda, jadi masih semangat, masih berseri-seri gitu ya. Beda dengan kalau lewat tanggal 20. Aduh, kok jadi curcol ya. Oke, yang pasti Hakim temani Anda 2 interval ke depan ini. Dan tapi yang pasti di 1 interval ke depan ini kita di obrolan kesehatan bersama narasumber dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan topik kita untuk edisi kali ini menarik karena berkaitan dengan keseharian Anda, berkaitan dengan rutinitas Anda, sahabat Sonora ya, yaitu mengajak Anda waspada terhadap bahaya penyakit akibat kerja. Berkaitan dengan itu, atau lebih tepatnya lagi pencegahan paparan hazard psikososial. Nah, seperti apa dan apakah itu, apa yang perlu diwaspadai? Yang pasti obrolan kesehatan kali ini, seperti biasa kita live Instagram juga di @sonora_bdg. Kemudian saya sudah tersambung dengan narasumber, ada Kang Taufik Herdiansyah, SKM MMRS. Nah, betul ya, Kang Taufik, apa kabar? Betul. Kabar sehat. Salam K3. Salam K3. Salam K3, sehat, bugar, produktif. Salam K3, Pak. K3 itu keselamatan, kesehatan, kerja. Nah, itu. Oh, bisa diulang, Kang? Sebentar, ini saya masih agak bingung ini. Nah, ini dia. Oke. Salam K3. Jawabnya gimana? Salam K3, sehat, bugar, produktif. Nah, gitu. Sehat, bugar, produktif. Oke. Itu selalu ini di lingkungan RSAS kan? Seperti itu atau gimana? Kalau kami ke teman-teman yang teman mahasiswa nih yang mau datang PKL ke RSAS saat kita membuka materi, saya salam K3 gitu, atau enggak semangat pagi. Nah, itu. Iya, jadi terus kalau kita briefing nih, ya kalau briefing, kalau yang di umum yang sering semangat pagi. Jadi kalau kita briefing ke teman-teman di ruangan atau memberikan materi, kita kan salam dulu ya, salam, terus semangat pagi. Nah, kita waktunya siang atau sore tetap semangat pagi gitu kan. Semangat pagi, benar. Iya, semangat pagi. Jawabnya pagi, luar biasa, seperti itu. Barusan ada yang jawab tuh, mantap, semangat pagi, kan? Katanya tuh di kolom komentar live IG. Oke, sahabat Sonora. Jadi biar afdol nih, Kang Taufik nih. Kita ulangi lagi nih. Salam paginya. Boleh. Berarti komandonya dari Akang dulu ya. Boleh. Kang Hakim buka dulu, kamu buka dulu, silakan. Oke. Selamat pagi. Salam K3. Pagi luar biasa. Nah, sebagai terus kalau salam K3 buka biasa. Salam K3. Sehat, bugar, produktif. Produktif. Sehat, bugar, produktif ya. Oke. Itu udah ada yang balas tuh. Yel-yel semacam itu apa pentingnya, Kang? Penting ya. Jadi kalau kami kan orang lapangan ya. Jadi bagaimana memberikan semangat dalam memberikan pekerjaan ya, memberikan kreatif bagi pekerja khususnya petugas kesehatan yang ada di kami di RSAS ya. Jadi tetap sehat, bugar, produktif ya, dari mulai berangkat kerja, selama perjalanan, selama bekerja itu tetap sehat dan selamat, seperti itu, Kang. Oke, sehat, bugar, produktif. Ini produktif, ya. 3 sehat, bugar, produktif ini luar biasa ini, punya filosofi yang luar biasa ya, Kang, menyeluruh kayaknya ini. Orang-orang K3 seperti itu, Kang. Kalau orang-orang K3 kalau di perusahaan sebutnya HSE, Health Safety Improvement kalau di perusahaan. Kalau kami di rumah sakit namanya pembimbing kesehatan kerja rumah sakit. Nah, itu. Kalau di institusi kesehatan namanya pembimbing kesehatan kerja. Itu nama kerja, nama jabatan fungsionalnya itu seperti itu, Kang. Oke. Nah, ini kayaknya tiap perusahaan mesti punya ya kayak gini ya, buat ngecas gitu ya, semacam itu ya. Charger ya, harus tiap perusahaan harus ada orang yang mengingatkan pentingnya keselamatan kesehatan kerja. Jadi ya itu seperti itu, Kang. Oke.
Ini topik Iya, kita menarik karena berkaitan dengan dunia kerja juga ya, Kang Taufik ya. betul, ya Eh, betul, 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 betul. ini temanya, sahabat Sonora, kalau Anda sempat baca juga, simak juga di Instagram @sonora_bdg atau di rshs_Bandung ya. Di IG itu Ya, sudah di blast juga, diinfokan juga. Tema kita hari ini pencegahan paparan hazard psikososial. Atau lebih betul. ininya, apa ya, waspada penyakit akibat kerja. Betul Kang ya? Itu ya? Penyakit yang betul, ya bisa, bisa. Ya. Jadi Oke. kalau disampaikan gini Kang, kalau namanya bahaya itu di rumah sakit ya, karena eh, apa namanya rumah sakit itu mempunyai karakter khusus. Jadi Oke. selain menyerap tenaga kerja nih yang mulai maaf dari cleaning service, pekarya, Hmm. pekarya kesehatan, terus petugas administrasi, terus naik ke atas nanti para medis nih ada perawat, ada analis kesehatan, radiografer, fisioterapis, sampai nanti medis, dokter, profesor ada semua di sana. Nah, terus Ya. juga padat modal, semua itu ada kegiatannya, padat teknologi, padat pakar, ya, Hmm. semua Hmm. terlibat di sini. Jadi semua orang juga terbuka datang akses mulai dari pasien, pengantar, pengunjung. Nah, itu pekerjaannya 24 jam terus Hmm. menerus. Jadi tidak berhenti. Nah, itu ya. Jadi kan kita tuh ada juga bahaya kan apa namanya? Bahaya tuh ada beberapa ya, Kang ya. Jadi Hmm. selain nanti umumnya kita nanti psikososial nih. Jadi sebelum ke Ya. psikososial itu nanti saya sampaikan izin mana ya setelah saya. Maaf ya. Ya. Kalau Nah ini ya, jadi jenis-jenis bahaya itu ada fisik. Nah kalau kita berada Ya. di rumah sakit itu fisik itu seperti adanya bising nih ya. Kalau kita dekat ruang apa namanya generator, terus Hmm. tempat ada renovasi bangunan, ada kebisingan. Ada juga Ya. nanti yang lantai licin. Nah ini juga termasuk bahaya fisik ya. Kalau Hmm. bahaya ada lagi bahaya kimia. Jadi bahaya fisik, bahaya kimia. Kalau bahaya kimia itu obat-obatan yang dipakai ya. Jadi bahan kimia seperti alkohol, bahan pembersih lantai dan Oke. lain-lain. Lagi yang tadi disebut Kakang bisa menyebabkan penyakit bekerja ya. Itu bahaya Hmm. biologi. Biologi itu kan penyakit berasal dari bakteri, virus, Ya. mikroorganisme ya. Nah, itu ada ya. Termasuk kita kan suka hati-hati nih dengan apa namanya tim Kesling itu adanya tikus, kucing. Nah, itu kan Hmm. harus di itu juga bahaya. Atau nah ini juga bahaya ergonomi ya. Ini ada yang di petugas administrasi Kang Hakim. Jadi ke orang Hmm. tuh duduk terus nih, posisi statis gitu Ya. kan, pekerjaan yang berulang-ulang ya, ngangkat ke kiri kanan berulang. Nah biasanya nanti yang kanan tulang belakang ya. Nah biasanya Oh. penyakitnya namanya HNP. Nah itu ya. Terus bahaya mekanis ya. Itu Hmm. yang berada di pekerjaannya di tempat sarana prasarana ya itu atau di ruang binatu pencucian ya ini kan ada mesin tuh bisa Ya. terpotong tersayat tertusuk ya Hmm. atau di bahan listrik nih bisa tersengat listrik gitu ya Iya, dan ya. juga kita rumah sakit itu menghasilkan limbah ada limbah padat medis non medis limbah gas medis dan limbah cair. Nah pokok bahasan sekarang nih nah yang bahaya ini hajat itu psikososial ya Ah. psikososial jadi psikososial beban kerja hubungan antara atasan dan bawahan hubungan Hmm. antar pekerja yang tidak harmonis ya nah Hmm. itu jadi bahasan kita tentang hajat psikososial itu kan Oke. ya Oke, kalau di breakdown ya ya bahaya akibat kerja itu bisa banyak lah ya Kang ya, kurang lebih begitu banyak Kang Taufik betul ya. betul Jadi ya kita betul fokus di betul psikososial atau di sisi psikologinya atau ya human interest-nya lah ya begitu ya. Hubungan betul antar nah personal. Gimana? personal betul ya. Jadi kami ini mengambil jadi pembahasan ini dari Peraturan Menteri Kesehatan Kang Republik Oh, Indonesia oke. nomor Ya. 66 tahun Hmm. 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit. Jadi ingat Oke. kalau K3RS ada di Permenkes 66 tahun 2016 itu Hmm. ya. Hmm. Ya, Oke. betul. Kalau Kang, kalau di mobil mah Ya, kan ada lampu hazard ya, ada knop lampu hazard betul. atau lampu darurat gitu. Betul. Nah, itu kalau di mobil Ya, itu kan memang untuk keadaan darurat begitu ya, bisa dinyalakan untuk iya, keadaan darurat ketika betul. mobil
mogok, berhenti, begitu ya. Iya, iya. Nah, ini hazard di sini, topik kita kali ini memang membutuhkan kewaspadaan seperti itulah kurang lebih ya, kalau dianalogikan gitu ya, Kang Taufik ya. Iya, 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 iya. Jadi Artinya, kalau menurut Budi, ya, ya, artinya setiap profesi ada risiko. Profesi betul, itu betul, betul, ada betul. risiko. Khususnya ini ya, topik kita berkaitan dengan psikososial. Itu selalu ada saja Ya, gitu, Kang ya. ya. Contoh kayak Kang Hakim ini kan duduk terus nih. Ya, Bagaimana ya, pencegahannya? Jadi bisa aja tiap kan kalau kita tuh standby antara jam 10 sama jam 2 itu ada senam peragangan, Kang. Jadi kayak ya, Kang Hakim ini harus peragangan ini pencegahannya. Jadi sebelum betul. memulai pekerjaan, relaksasi dulu. Sekarang nih jam 10 Ya, senam peragangan dulu. Nah, nanti jam 2 diulangi lagi seperti itu, Kang. Jadi tidak oke, kaku terus. Kadang kan duduk terus nih, leher betul. kan. Nah, seperti itu, Kang. Ya, Ya. Ya. jadi kalau saran dari Kang Taufik nih buat saya nih Hmm. misalnya kan saya dominan Betul, akan duduk betul. begitu ya di depan mic bicara. Ya, betul. Itu periode berapa lama saya harus peregangan stretching misalnya atau senam-senam kecil lah ya. Senam-senam kecil kalau ini kan kalau kita lihat kalau Kang Hakim ini ya duduk terus baiknya sih bisa 1 jam atau 2 jam, nah gitu ya, bisa ya berdiri gitu kan ya, berdiri terus Jalan ya gitu kalau ya. jalan betul, terus senam kecil bisa ya. Kalau enggak juga kalau lihat laptop atau komputer terus, Ya, nah bisalah 15 menit tutup mata dulu gitu kan ya. Karena kan ini melihat pakai ini objek dulu tuh yang nih, jauh karena begitu kan ya. nah ini kan dipakai terus nih, Ya, headset atau headphone ini kan ya. lepas dulu, relaksasi dulu itu bisa gitu kan. Oh, benar. Kemudian untuk mata Iya, mungkin iya. melihat objek yang lebih jauh ya Kang ya. Yang hijau-hijau dulu ya itu keluar. Ah, atau nu Ya, herang-herangnya nu dianting gitu ya. biasa boleh lah itu. Boleh itu Karena di juga. sini Itu mah, aduh banyak godaan saya kalau di meningkatkan, Jalan Riau mah. betul, Nyebrang meningkatkan sedikit konsentrasi. ke factory outlet Betul. saya. Betul, bisa itu. Oke. Oke, Kang. Iya, Jadi intinya setiap pekerjaan, profesi itu ada hal-hal yang penting diwaspadai karena tetap punya beresiko lah gitu ya. betul, Beresiko. betul, betul ya. Oke, Kang, yang jelas kalau berkaitan dengan psikososial, apa yang Ya. biasanya masalah yang muncul, Kang, berkaitan dengan psikososial ini yang umumnya lah, secara umum dulu begitu. Kalau sebenarnya kalau bahaya psikososial kan ada di beberapa kategori ya. Nah, Contoh budaya dan fungsi organisasi. Ini contoh ya. Ini ya. tidak setiap industri terjadi ya. Bisa aja karena komunikasi yang buruk, miskomunikasi gitu kan ya. Nah, terus tidak adanya dukungan yang buruk terhadap pemecahan masalah serta pengembangan karyawan. Nah, ini juga bisa ya. Terus adanya konflik bisa aja kan ya, konflik internal dengan teman sejawat gitu kan ya, atau juga Persaingan karir gitu ya. yang betul ya tidak berkembang, itu juga bisa ya, kesempatan promosi yang kurang ya gitu kan ya, atau juga tidaknya pengawasan, nah itu juga bisa ya. Yang sering biasanya kan hubungan kerja yang buruk dengan atasan sama pekerja, bawahan ya, adanya konflik dalam hubungan kerja, nah itu juga bisa terjadi ya. Terus ini juga bisa kan, salah satu contoh ini Mbak, kita juga di Rumah Sakit Dr. Sandikin kan beban kerja ya. Adanya kemarin kan COVID Kang ya, jadi beberapa petugas kami itu kan istilahnya karena kan terus menerus kan ketakutan istilahnya apakah bisa tertular ya dengan adanya COVID, terus tiap kita ke ruangan pakai APD lengkap, ini kayak mau perang ya, ini kan kayak mau perang nih ya, APD lengkap mulai dari kepala sampai ke bawah itu dipakai lengkap, nah seperti itu ya. Terus ya kan dinasnya juga beda, jadi kalau mereka itu waktunya kita libur Sabtu Minggu mereka harus masuk ya. Waktunya mereka libur kita masuk kerja, hanya seperti itu. Terus kan sistem kerjanya shift ya, shift dari pagi, ada yang sore dan malam juga ya. Nah itu ya, nah itu kan membuat kelelahan seperti itu ya, bisa jadi. Terus jadwalnya emang shift ya, jadwal shift. Nah itu. Kami sih pencegahannya dengan adanya seperti itu, di kami itu ada dengan dokter tim penapisan namanya
namanya ini tim penapisan kesehatan dan dukungan psikososial bagi pegawai di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Nah, ini ada anggotanya itu, ketuanya sebenarnya sih dari kepala bagian SDM, ini kepalanya ya. Nah, nanti di bawahnya itu ada dokter, dokter kejiwaan juga ada, dari dokter fisioterapis ya, dari dokter radiologi, dari dokter patologi klinik ya, termasuk kami juga bagian dari tim penapas ini K3 ya, dari apoteker juga ada, dari bidang keperawatan juga ada ya, nah itu lain-lainnya ya. Nah itu tugasnya tim penapisan ini, jadi kita membuat rencana pemeriksaan kesehatan rutin. Jadi ada pemeriksaan kesehatan itu bisa dilakukan awal kerja ya, itu awal kerja, terus saat pemeriksaan berkala ya, nah itu ada pemeriksaan khusus. Nah yang bagi khusus itu yang berdasarkan resiko pekerjaannya. Bagi petugas yang bekerja di area ini, instalasi gawat darurat, di intensif, di ruang inap yang khusus infeksius ya, yang kayak seperti COVID, nah itu juga dilakukan pemeriksaan. Nah itu juga rutin dilakukan ya. Terus juga ada kami itu ada namanya Google Form ya, jadi pengisian Kang Hakim. Jadi kita membuat screening mitigasi lah ya. Jadi ada Google Form. Nah itu jadi nanti pegawai itu kalau ada keluhan dengan psikososial, nanti bisa ngisi ini. Jadi bentuknya Bitly screening mitigasi. Jadi bentuknya nanti mulai dari biodata, nanti rahasia sebenarnya sih. Nanti yang hanya bisa melihat itu hanya dokter jiwa ya, psikiatri. Nah mereka yang bisa baca. Jadi nanti kan kalau awal-awal adanya COVID kita namanya telemedicine. Jadi pengobatan lewat lewat HP atau lewat laptop ya. Nah nanti kalau udah ini baru tatap muka seperti itu. Jadi dokter kejiwaan yang mengetahui adanya beberapa gangguan, istilahnya bukan gangguan kesehatan, khususnya psikososial. Nah itu ya. Jadi tapi sebelum ngisiin juga kita ada namanya konselor juga. Nah jadi sebelum masalah-masalah yang ringan, sebelum yang kejiwaan, ada itu anggotanya dari perawat, dokter umum. Nah itu ada sih seperti itu Kang Hakim. Oke. Ini ada proses, ada tahapan juga untuk mengetahui seseorang apakah mengalami gangguan psikososial ya, Kang Taufik ya. Nah, kalau flashback sedikit Kang, mengenai tadi masih tentang beban kerja ya, teman-teman di RSIS ini, terutama Kang Taufik kan lebih ke lapangan lah sifatnya ya, begitu ya, Kang Taufik ya? Betul. Ya, jadi kalau saya ke lapangan, contohnya saya pakai baju rompi ini kan, saya lihat dari rompinya makanya ini orang lapangan nih pasti. Ya, jadi kegiatan kami ya istilahnya kan, karena kan konsumen kami ini kan pegawai ya, khususnya petugas ya. Ya tadi dari awal bagaimana petugas ini, pegawai ini yang di RSIS, mulai dari mereka berangkat kerja sampai berada di tempat kerja, kembali lagi ke dalam keadaan selamat dan sehat ya. Ya kegiatan kami kan nanti banyak memberikan istilahnya, kalau tadi di kegiatan pencegahan itu, tadi saya lihat dulu sebentar, promosi kesehatan. Jadi dalam bentuk kita ke ruangan-ruangan itu memberikan briefing ya, kita janjian briefing apa aja yang kami sampaikan ya, bagaimana bekerja selamat ya, sehat ya. Salah satu contoh kan yang paling ini kan menggunakan selama COVID ini 5M prokes. Itu kita ulang-ulang terus, prokes 5M, wajib menggunakan masker, mencuci tangan dengan air sabun dan air mengalir, menjaga jarak, terus membatasi aktivitas dan menjauhi kerumunan. Itu tiap kali juga kita himbau ke petugas. Selain itu juga kita memberikannya tadi, kalau ada masalah psikososial silakan mengisi Google Form. Nah itu juga salah satunya. Terus juga bagaimana tentang keselamatan kebakaran, Kang.
Karena kan kalau Oh, yang iya. menjadi rumah sakit juga kan resiko ya. Bagaimana kita evakuasi, bagaimana cara menggunakan alat pemadam api ringan nih, bagaimana nih APAR ya Kang ya. Pasti kan di Hmm. setiap gedung Ya, itu harus ada APAR ya, yang bentuknya apa merah ya? itu kan. Nah itu Alat pemadam juga api kita ringan ya. betul ya rutin di briefing. Itu juga terus ada kita memberikan materi PHBS, perilaku bersih hidup dan sehat ya. Tadi Ya. salah satunya cuci tangan. Ya. Terus selama COVID ini petugas itu harus mengganti baju yang berbeda. Jadi Hmm. baju yang kita pakai dari rumah nanti Hmm. ganti baju nih Kang. Ya nanti jadi jangan sampai baju yang kita pakai karena kan yang namanya di rumah sakit kan bisa aja ya nempel maaf beberapa ya bisa aja virus bakteri. Nah Ya. baju ini kita ganti beda apa namanya sebelum ganti baju kita ya mandi dulu. Nah, Hmm. ganti baju lagi, beda lagi. Jadi dalam pas kita di rumah tuh dalam keadaan bersih lah seperti itu Oke. ya. Jadi Terus setiap apa petugas kesehatan wajib bawa ya. baju salin begitu ya. Ada dua awai mame tiap Tuh hari Kang ya. kalau yang sudah rutin masih di ruang OK ya, ruang operasi yang itu sudah ganti ya. Tapi sekarang Hmm. karena adanya COVID, Ya. beberapa unit kerja ada yang menyediakan sendiri itu baju gantinya. Jadi Oh, oke. ada baju khasnya, baju perawat ruangan ini beda, perawat ini gitu, Kang. Jadi berbeda apa? Jadi kalau perawat kan maaf ya dulu kan mulai dari rumah kan dipakai ya Ya. bajunya petugasnya. Nah itu seperti itu. Ya. Oke. Kang, saya harus break dulu. Saya pengen tahu juga nih Mangga, Kang. soalnya kira-kira kita flashback sedikit ketika masa-masa COVID itu angka kasusnya meningkat kurang lebih sekitar Juni Juli 2021. Betul. Wah, itu Ya. saya nggak tahu bisa cerita pengalaman ketika itu bagaimana terus mengingatkan para tenaga kesehatan khususnya di RSAE seperti apa bentuknya ya. Karena itu kan Ya, ya. dampak dari sebelumnya juga ada mobilitas masyarakat yang tinggi ketika ada libur Lebaran, Tahun Baru. Nah, kemarin pun yang baru Betul. kita lalui pergantian tahun. Ini jangan-jangan sekarang ini lagi deg-degan juga teman-teman di rumah sakit ya. Umur. Jangan-jangan. Iya. Oke, tapi nanti kita kupas ya setelah break dulu ya. Oke, sahabat-sahabat kita masih ngobrol bareng Kang Taufik yang pasti dari RSIS Bandung seputar pencegahan paparan hazard psikososial ya. Karena luas ya kita fokuskan di psikososialnya. Anda bisa interaksi di SMS dan juga WhatsApp 0811 190 1827 atau di kolom komentar live Instagram @sonora_bg dan juga jangan lupa juga untuk follow @rshs_bandung ya, betul ya? Itu ya adresnya Kang ya. Betul, betul, betul. @rshs_bandung. Nah, silakan follow juga jangan lupa ya. Kami segera kembali setelah yang berikut ini ya.
Kang Taufik, lebih tepatnya Kang Taufik Herdiansyah, SKM MMRS dari RSIS Bandung ya. Ya, dan kita bergabung di live Instagram @sonora_bdg, dan Anda bisa interaksi juga lewat kolom komentarnya di live IG @sonora_bdg ya. Dan yang pasti Kang Taufik ini berkaitan juga dengan kesehatan tentu ya, dan kali ini berkaitan dengan psikososial ya. Jadi yang perlu diwaspadai terhadap ini paling tidak ada berbagi, dan Anda juga boleh berbagi nih sahabat Sonora ya. Siapa tahu ada beberapa cara, karena ini sudah sesuai juga dengan peraturan menteri ya, Kang Taufik, atau apa ya? Coba lagi tadi. Di Permenkes Permenkes ya. Permenkes nomor 66 tentang ya Menteri Kesehatan tentang K3RS. Nah, itu. Ya, K3RS. Ya. Nah, siapa tahu ada yang bisa diskusi, paling tidak sharing juga di tempat Anda seperti apa begitu ya. Nah, boleh di sini berbagi SMS dan juga WhatsApp 811 190 1827 ya. Kemudian ini yang untuk SMS bentar. Mohon maaf saya memunggungi ya Kang Taufik, karena harus lihat monitor yang sebelah sini nih soalnya. Mana? Bentar. Oke, belum ada yang masuk. Tapi Kang, tadi yang tertunda nih Kang. Ketika flashback sedikit lah ya. Angka kasus COVID ya, kita doakan lah sampai sekarang ini pandemi masih berlangsung. Kemudian tapi kita tetap berusaha, berdoa ya supaya pandemi segera berlalu lah. Prokes tetap disiplin dan seterusnya. Nah, flashback sedikit ke masa-masa ketika angka kasus COVID-19 naik gitu ya. Puncaknya kalau tidak salah itu Juli 2021. Itu yang saya ingat betul, angka kasus naik, kemudian tingkat keterisian rumah sakit juga naik, begitu ya, tinggi, bahkan ada di IGD itu sampai ngantri gitu ya, orang-orang yang diduga kena COVID gitu. Nah, flashback sedikit ketika itu apa yang dialami Kang di RSAS? Kondisi melihat di Juli 2021 itu keterisian tempat tidur itu kan memang full ya, penuh, termasuk di IGD itu sampai melebar ya Kang ya, sampai asalnya di dalam ruangan IGD melebar ke dalam, jadi tempat istilahnya depannya tuh lobby itu sampai dipakai, jadi ada dibatasin ya, kita lobby itu sampai dipakai untuk pasien yang memang di screening supaya memang ini positif atau tidak ya. Kalau namanya kalau RSIS tidak ada yang menolak ya, kita terima ya. Tapi ya kondisi di lapangan menunggu ya, antrian untuk masuk rawat inap. Nah, kondisi saat itu untuk pegawai itu ya, jadi kita beristilahnya berlari dengan waktu Pak Kang ya. Khususnya petugas kesehatan itu para medis dan dokter itu di istilahnya kalau gedung khusus itu namanya gedung kemuning itu sampai karena penuh melebar ke ruangan lain, dibuat skenario itu dibuat tambahan ruangannya ya, termasuk nah ini yang bikin ini tingkat stretching itu ruangan ditambah, sedangkan petugas itu ya tetap ya akhirnya menerima petugas relawan, menerima relawan dari pusat seperti itu ya, karena kan belum kita berkejar, ini saya maaf ke kamu udah pada tahu ya. Jadi beberapa juga teman kami ya ada yang positif ya. Jadi kalau dulu tuh kita ada rapid massal, kita rapid pengambilan darah. Di bulan berikutnya itu swab massal gitu kan ya. Terus akhir-akhirnya sih kalau sekarang sih sebelum ramai Omikron kan vaksin ya. Jadi bukan musimnya lagi swab atau rapid, tapi kan kita udah mulai vaksin gitu kan ya. Jadi petugas itu yang bikin bikin down itu mereka itu emang setelah bekerja di ruang unit khusus untuk COVID-19, mereka itu ditempatkan, jadi persinggahan kalau ini kan di hotel Preanger, hotel-hotel emang ya, jadi kadang awal-awal mereka tidak bisa ketemu tuh dalam waktu 1 bulan dengan keluarganya. Bayangkan mereka ya bekerja terus-menerus dengan penyakit yang sama, menggunakan APD, alat pelindung diri. Nah,
tidak bertemu juga dengan keluarga, hanya bisa ketemu di istilahnya online lah ya, telepon atau video call bisa itu. Nah seperti itu ya. Nah kan ada yang juga tadi saya sampaikan, ada juga yang kena ya, yang positif juga. Nah mereka ya akhirnya kalau yang ringan kan ada yang dirawat di PPSDM ya Kang ya, yang di Jalan Cipagar itu ya, Kolmas itu kan ada. Tapi ada juga sih, tapi sampai penyakit berat sih bisa melewati sampai meninggal sih alhamdulillah tidak ada. Nah itu beberapa petugas yang kita mengalami ya sampai sekarang sih alhamdulillah ya semua udah divaksin, sudah melewatin ya alhamdulillah. Nah beberapa saat kondisi seperti itu kami ada juga, nah kami itu di K3 di RSA itu namanya Satgas ya, Satgas adaptasi kebiasaan baru. Setelah mulai COVID menurun itu kita memberikan pemahaman kepada masyarakat ya. Jadi rawat jalan itu dikurangin kunjungannya ya di waktu gitu kan, tidak program kayak dulu mah kan sebelum COVID kan banyak ya kunjungan. Terus kita melakukan penandaan di tempat duduk ya untuk physical distancing, jaga jarak. Ya karena kita juga memberikan himbauan untuk prokes tetap 5M itu juga ya ke masyarakat kita berkeliling. Nah, terus cara menanggulanginya kita kan di ruangan itu rekayasa ya, jadi dibuat kan untuk ruangan tidak langsung masuk ruangan, jadi ada lewat ruangan atau selasar yang tidak langsung ke ruangan. Nah seperti itu. Nah untuk menangani stres kan tadi, jadi beberapa ditambah tenaga kesehatannya, relawan ya termasuk dulu, terus istilahnya refreshing lah ya, karyawan itu di tempat persinggahan mereka kan bertemu dengan satu pekerjaan tiap pagi, senam bersama seperti itu kan, ada game juga, itu juga bisa mengatasi stres ya. Terus kalau akses sehat istilahnya kan dulu tuh bisa ketemu keluarga, nah itu sih ya kalau yang penting mah walaupun bagaimana capeknya kalau sudah bisa komunikasi, minimal komunikasi dengan keluarga sudah istilahnya memperingan ya, betul, terobati lah kan gitu. Kan kalau namanya pengendalian bahaya itu ada beberapa hierarkinya kan. Yang pertama itu kan ini COVID ini bisa hilangkan, nggak bisa kan, dieliminasi nggak bisa. Terus substansi ini untuk mengendalikan bahaya, mengganti tidak bisa juga, meminimalisasi nggak bisa. Nah bisa aja dengan engineering desain ruangannya seperti apa ya. Nah ada juga administrasi ini, bagaimana rotasi kerja itu juga sama ya, atau penilaian dengan adanya di pelatihan bagi petugas memperbaharui ilmunya gitu ya mengenai bahaya COVID. Dan yang paling terakhir itu pengendalian bahaya itu ada namanya APD, tapi itu terakhir. Jadi pakai alat pelindung diri ya. Ya mungkin Kang Hakim sudah pernah lihat ya. Dulu kalau ini susah ya cari sarung tangan susah. Ya. Betul, masker yang khusus untuk ruang isolasi namanya N95 kan ya, sampai susah, mahal juga, sampai ada yang jual beli baju ini gaun untuk jubahnya juga kan, sampai orang-orang. Nah itu juga pakai APD Kang namanya, kalau yang baru pertama kali itu bisa keringatan, hazmat itu keringatannya aduh sampai benar-benar mandi keringat. Pakai itu berapa jam itu Kang? 8 jam kalau nggak salah ya, apa berapa jam? Nah untuk mensiasati itu jadi tidak selamanya terus di ruangan. Itu ada pembagian waktu ya, Jadi dalam satu shift itu dari jam 7 sampai jam 2 pagi itu contoh. Nah pembagiannya bisa 2-3 kali pergantian ya. Dan kan bisa lihat di ini namanya di CCTV kan, lihat gitu kan. Bisa yang orang di dalam kan ke pasien ya. Nah yang di luar memonitor apa aja yang dibutuhkan seperti obat-obatan, alat apa, nah seperti itu ya. Jadi petugas kesehatan tidak selalu harus langsung berhubungan dengan pasien seperti itu. Berarti maksimal biasanya sampai berapa jam tuh pakai baju hazmat Kang?
Kalau tenaga Kalau ini di dokter ini atau di tenaga kesehatan. kalau di ruang khusus ini di ruang kemuning itu bisa dari pagi itu jam 7 sampai jam 2 dibagi 3 itu bisa sampai 3 jam di ruangan ke 2 jam gitu Waduh, itu bergantian. nggak boleh Iya, ini ya, nggak boleh ke toilet ya. makanya Mesti nggak boleh makan harus minum juga kan? istirahat. Iya, jadi harus betul-betul ready gitu kan kalau masuk ke dalam. Waduh, Jadi kan, itu jadi alhamdulillah, luar alhamdulillah sih kami biasa. bisa Ya, melewati ya, bisa melewati. ya, Jadi betul. fase itu, Salut. jadi tadi saya sebutkan dari awal kan, petugas bukan hanya pasiennya aja, kami ini petugas pegawai mulai dari bagian administrasi, para Hmm, medis itu melakukan rapid test massal, terus melakukan swab test hmm, massal, hmm, dan pada hmm, akhirnya ya kita vaksin ya, vaksin sampai vaksin itu kami itu kan vaksinnya 3 kali ya, karena kan hmm, untuk hmm. memperkuat imun ya. Nah, nah itu beberapa orang yang istilahnya apa namanya kipi keluhan setelah ini divaksin juga. Hmm, Nah, karena kan hmm. kalau yang saya sebutin nama vaksin Sinovac kan beberapa tidak Ya, ada keluhan sedang ya, sedang atau berat. Nah, saat yang kedua itu apa namanya vaksin eh tadi lupa saya. Satu lagi Pfizer, satu lagi apa ya? Pfizer ya. Vaksin. Nah, itu AstraZeneca, ada buat teman Moderna, apa satu lagi apa? Satu lagi teh apa? Apa jadi saya ini ya? CoronaVac, Vaksin Sinovac, eh Moderna, Pfizer, itu terus AstraZeneca, Moderna, maaf Moderna ya. Moderna. Jadi Ya. Moderna ya jadi ada teman-teman kami termasuk saya juga keluhannya seperti orang yang kena COVID ya, Hmm, kecuali apa tidak batuk pilek dan apa namanya ini hilangnya penciuman. Kalau yang kayak seperti anosmia. anosmia ya itu nggak ada. Hmm. Jadi keluhannya lain waktu saat setelah divaksin Moderna itu pegal-pegal, demam, ya. Nah itu yang demam, pegal dan apa apa satu lagi tuh ini apa kalau saya tuh agak-agak pahit gitu Hmm. di itu. Kecuali kalau Dicoba kayak yang ke khas itu kan nasi Padang, tetap pahit ya kan? hanya 1 hari sih alhamdulillah. Satu Ya, hari itu ya. Nasi Padang mah betul tetap ya. lahap tapi nya. Oke, itu Ya, kalau boleh tahu nih Kang, ya, selama pandemi ini, teman-teman di ya. ada saya khususnya yang Kang tahu saja, itu belum pernah piknik misalnya gathering atau apa gitu kan? Karena sekarang masih itu ya prokes. Ini atau Ya gimana piknik nih kalau soal piknik? ini kalau yang awal dulu waktu pandemi kan kita dibatasi dengan adanya Ya, surat keputusan betul. dari pusat itu kan petugas itu dibatasin ya, istilahnya tidak boleh berkeliaran keluar Ya, kota gitu kan ya, berkunjung tidak boleh, betul. kecuali ya ada istilahnya keringanan kalau emang berita duka ya, ada berita duka Ya. baru diperbolehkan. Nah, kalau emang Hmm. sekarang ada mulai penurunan, nah penurunan COVID, tapi tetap dengan prokes, beberapa unit kerja ataupun individu melakukan refreshing mandiri seperti itu, Kang. Ada Ya, sih gitu, betul beberapa ya. unit Jadi kerja tidak dan kolektif ya, melakukan tidak secara refreshing mandiri banyakan lah seperti gitu itu, ya. kan? Mandiri, refreshing Iya, mandiri. iya, Oke, penting betul. itu Terus ya, jalan-jalan lah gitu ya, betul, gitu. Kemana keluarga betul. gitu ya. Nah, Terus bisa oke, oke. juga untuk petugas itu karyawan itu bisa disalurkan karena kami ini punya apa namanya wadah untuk olahraga. Silakan, ada yang mau senam, ada yang wadahnya tenis meja, bulu tangkis gitu kan ya. Otomotif Kalau misalnya tapi ada juga mungkin. nah, jadi kami dengan ini prokes juga sih ya. Jadi Mm-mm. kalau kami juga ada yang pesepeda juga ada, termasuk saya juga kan senangnya bersepeda hobinya Oh, itu kan. goes ya. Mm-mm. Iya, itu juga kan bisa jadi refreshing mandiri kan itu kan. Iya, Mm-mm. tuh. Oke, Iya. menarik. Kang, itu tentang mengatasi stres ya. Ada banyak yang diterapkan Iya, juga di RSAS dan iya. termasuk terus mengingatkan juga protokol kesehatan, tetap disiplin. Terutama kalau kalau di apa tenaga kesehatan dan rumah sakit tentu disiplinnya luar biasa prokesnya ya. Tapi kalau Betul ya. kita lihat ke luar rumah sakit, artinya di masyarakat umum sekarang relatif jangan-jangan nih sepertinya makin kesini makin kendor nih Betul. prokesnya gitu ya. Di beberapa pasar saya sempat lihat juga udah masker itu Iya. udah cuma di dagu aja gitu ya.
terus betul. berkerumun. Itu sepertinya udah nggak bisa dihindari lagi terjadi di pasar tradisional, atau mungkin juga Betul. kalau di mall ya relatif sangat-sangat disiplin juga lah kalau di mall ya, tapi kalau di pasar tradisional kan agak sulit. Nah Kang, kalau melihat fakta seperti itu, sementara dari Akang RSAS yang terus mengkampanyekan prokes gitu ya, mengingatkan, kalau boleh tahu gimana perasaan Akang kan melihat hal seperti itu? Eh, Kadang ini ya orang-orang tuh lebih lebih takut kalau mereka itu dengan nanya. Jadi kalau tidak divaksin, kalau tidak Mm-mm. dapat maaf tidak dapat bantuan ya, tidak dapat bantuan. Mm. Jadi mereka eh, istilahnya apa namanya ya? Ya kalau saya sih miris sih kalau perasaan saya sih. Ya, Karena kan istilahnya emang COVID ini emang belum hilang sih. betul. Tapi ya kalau kita tuh tetap sih, kalaupun kita udah tetap di himbauan saya sih, walaupun kita udah divaksin dalam kondisi sehat ya, Mm. tetap sih masker dipakai itu kalau kita Ya. keluar rumah gitu kan ya. Nah itu tetap dipakai. Terus Mm. kalaupun kita merasa kurang sehat, kayak kita aja dulu aja sebelum COVID kan kalau namanya batuk pilek, Ya, terus di rumah aja satu orang yang sakit itu kan menularkan ya. Jadi kita ya. harus istilahnya ya isolasi mandiri lah. Jadi Mm. tidak bergabung dengan yang sehat, tidak datang ke tempat umum ya, maaf tidak Mm. dapat ke tempat ibadah ya. Nah Ya. kalaupun memaksa ya kan pakai masker. Tapi kalau baiknya sih bagi yang ya gejala seperti itu cenderung batuk pilek demam dan lain-lain ya baiknya istirahat di rumah gitu kan. Istirahat di rumah Yang saja. memasakkan dan bisa menularkan ke orang lain gitu. Ya, betul. Harusnya sih Karena ya, betul. Karena seseorang yang sudah ya, terkena positif, misalnya amit-amit tapi Kang ya, positif betul, COVID Nun. misalnya, seseorang itu yang riweuh itu kan orang sekitarnya juga gitu ya. Ada potensi Betul bisa pasti terpapar juga, harus di Kang Acep juga tracing pasti juga, merasakan ya, ya. dilacak kan gitu kan. Hmm. Ya, tiga T ya sih, Ya, tracing, tracing. treatment, nah itu kan, nah itu. Ya, betul, Jadi betul. kan beberapa orang kan pasti ngalamin semua orang ya. Kita Mm-mm. ngalamin mendengar ambulan aja di rumah lalu Ya, lalang berapa. Sekarang sih udah ya, alhamdulillah ya. Tapi dengan ya, tetap kita menjaga tetap karena kan eh, belum dinyatakan bebas kan, tetap aja kita tetap betul. harus prokes itu aja sih himbauan Mm-mm. kami sih itu. Ya. Oke. Ya, semoga sih sekarang nih Kang. Nah, ini Kang, kemarin itu kan Ya. kecenderungan tahun lalu ketika pergantian tahun, libur panjang, angka kasus COVID naik, ya kan? Nah, Ya, ya. sekarang pergantian tahun, mobilitas masyarakat dibilang boleh dibilang tinggi juga, tapi kecenderungan sebelum-sebelumnya, pengalaman sebelumnya ada libur panjang, kemudian pergantian tahun angka kasus COVID-19 tinggi. Nah, sekarang sudah kita lewati 2001 ke 2022. Ini rada Alhamdulillah ya. deg-degan juga nggak sih, Kang? Deg-degan sih masih ya, karena kan Masih ya. kalau namanya di kita di RSAS sih kebanyakan emang yang suspek ya, suspek COVID ya. Ya dari contoh ini contoh ya dari 10 yang suspek 8, yang positif Ya, 2. Ya tapi masih ada sih yang dirawat. Terus kalau sepengetahuan saya juga Omikron ke Bandung belum masuk ya. ya. Mudah-mudahan jangan lah ya. Itu Mudah hanya jangan. di Jakarta saja aja gitu. Jadi Ya, ya tetap sih kita tetap harus waspada nanti itu tetap waspada, tetap prokes gitu kan. Tetap kita jaga diri itu dengan makanan dan minuman yang sehat, olahraga, cukup istirahat. Seperti itu sih, Kang. oke. Ini di Khawatir. menit-menit Tapi terakhir alhamdulillah nih. sudah kita lewatin. Ya, 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 siap. menit-menit terakhir nih, Kang Taufik. Tapi Ya, sejauh ini Kang Taufik aman ya, negatif COVID ya? Atau mungkin ada teman-teman yang penyintas? kalau ini saya sih jujur aja, saya juga ini juga kena juga, Penyintas? kena Oke, penyintas, alhamdulillah. tapi Oke, penyintas keluhan ringan oke. sih. Ya, Dan alhamdulillah sudah bisa alhamdulillah ya. melewatin, ya, Hmm. iya, iya. Tadi saya bilang kan Oke, teman-teman kami sih ada yang nggak sampai berat lah, yang sedang sudah dapat ya. melewatin gitu, iya, Oke. Ya, alhamdulillah ya, iya, Kang ya. iya, Salut buat iya. mereka para penyintas. Semoga ini biasanya yang disebut-sebut penyintas katanya biasanya makin kebal gitu kan. Mudah-mudahan ya, Insya Kang ya. Allah, iya, betul betul, Tapi ya. Kang, eh, yang berarti vaksin
vaksinasi sudah dapat yang booster, yang ketiga atau gimana? Belum? Iya, Moderna udah Moderna udah. Kami dari petugas atau pegawai dari intern sudah sih gitu. Sampai ke yang mungkin Booster. yang sekarang yang belum itu yang maaf yang komorbid gitu kan. Nah, itu yang masih ini terus yang untuk anak-anak kan di sekolah masing-masing ya kalau untuk anak-anak ini itu. Ya. Oke. Jadi kalau untuk ini ya kalau untuk saya kalau ada gangguan masalah psikososial, Ya. nah silakan kalau ibu apa sih kita ada di poli eksekutif ya kalau untuk umum itu buka Senin sampai Kamis ya, ada dokter Senin sampai kejiwaan Kamis. sih ada itu ya. Kalau untuk petugas ini intern ya itu tadi kita ada dedikasinya membuat Google Form sebelumnya ya. Karena kita juga ada namanya tempat poli pegawai untuk pelaporan pegawai itu jika ada keluhan kesehatannya, tidak hanya keluhan fisik, bisa juga keluhan psikososial seperti itu. Jadi pihak silakan. perusahaan itu bisa juga meminta masukan terkait dengan ini ya, kemungkinan di perusahaannya SDM-nya jangan-jangan ada yang mengalami masalah psikososial dan seterusnya. Iya. Gitu ya, kurang Kadang-kadang diabaikan. cukup banyak juga saya dengar ya, Kang ya. Perusahaan-perusahaan. Ya kan ya jadi keluhan kan karena kalau namanya dengan adanya gangguan psikososial kan ya awal kan karena cemas, depresi itu ya. Nah, itu kan konsentrasi buruk gitu kan. Itu kan awalnya dari masalah istilahnya psikisnya. Bukan hanya karena penyakitnya aja ya. Nah, itu seperti itu. Jadi ya untuk sebuah perusahaan ya silakan untuk rutin dilakukan check up, medical check up bagi karyawannya bisa dilakukan lah ya. Rujukannya bisa ke Kementerian Kesehatan, Kemenaker juga ada, silakan itu ada. Ya, siap. Oke. Jadi jangan-jangan sekarang cukup tinggi juga perusahaan-perusahaan yang ini meminta masukan atau konsultasi ke RSIS ini kan ke poli ini psikososial nih soal ini. Soalnya kan potensi stresnya juga tinggi. Ada yang gajinya nggak full, misalnya kan bikin stres. Nah itu. Cukup tinggi juga barangkali ya, banyak juga masuk. Kalau perusahaan tuh biasanya untuk check up rutin untuk keterangan sehat biasanya sih keterangan sehat. Ada kalau bisa aja selain di Kamis kan ada ya tempat khusus MCU, ada juga di puskesmas ada sih. Jadi beberapa kan kalau dulu awal COVID kan ada untuk keterangan sehat, nah itu kan ada bisa dengan rapid, dengan swab, nah itu. Oke. Baik, ini yang terakhir nih, Kang Taufik, apa yang mau disampaikan terutama ya terkait juga dengan topik kita nih, yang terpenting juga sekaligus ya mengajak sahabat Sonora buat aware lah gitu ya, pencegahan paparan hazard psikososial. Silakan, Kang. Jadi kami sih tetap ya, jadi menghimbau khususnya untuk psikososial ya, keluhan petugas, jadi proaktif baik itu dari individunya yang memang punya gangguan masalah kesehatan untuk lapor ke pihak yang terkait. Untuk perusahaannya juga tadi kan di awal untuk mendeteksi awal pencegahan ya dilakukan medical check up, bisa itu setahun sekali, 2 tahun sekali ya. Ditambah lagi tadi kan pentingnya juga refreshing ya, tapi karenanya pembatasan kan, pembatasan COVID kan bisa aja refreshingnya kan bergantian ya, untuk orangnya juga silakan ya itu. Terus disalurkan juga ke olahraga juga bisa seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semua pegawai kalau namanya maaf ya karena orang relatif ya kalau nominal gaji lebih lebih semangat kerja, padahal seperti itu bukan ya, suasana kerja, hubungan antara atasan dan bawahan, antara teman kerja ya. Nah itu juga mempengaruhi terus desain di tempat kerja kan. Kalau dari ventilasi udara nyaman, dari pencahayaan ya. Jadi namanya nyaman kerja bukan hanya nominal itu, tapi hal-hal yang lain seperti itu. Terima kasih. Iya betul ya, betul ya.
masa tempat kerja paranoid gitunya, wah tepi kabetaheun Betul. gitunya, itu bahaya juga, bikin Iya, stres juga ya Kang ya. iya, iya, iya. Oke, Kang Siap. Taufik terima kasih, hatur nuhun pisan Sama-sama sudah ya, Kang. berbagi, sudah Sama-sama, Kang. meluangkan Iya, waktunya. Saya yakin iya, Akang sibuk betul. begitu ya, tapi sudah berbagi nih, Iya, terima terima kasih. kasih banyak. Oke, salam saya buat teman-teman di RSI semua ya, terutama di Mangga, mangga, divisinya mangga. Akang di lapangan, tetap Iya, semangat ya, makin sukses ya Kang iya, ya. benar. Iya. Oke, demikian sahabat Sonora, bincang-bincang saya bersama Kang Taufika Herdiansah, SKM MMRS dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan semoga bermanfaat ya. Dan sampai ketemu lagi di obrolan kesehatan berikutnya di Selasa mendatang bersama narasumber dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.